Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sobat masa lalu semuanya. Kembali lagi bersama saya Raden Adam Pratama di channel Jejak Sejarah Indonesia. Di kesempatan kali ini Raden akan membahas sedikit sejarah tentang G30 SPKI atau Partai Komunis Indonesia. Yang perlu kita ketahui, sebenarnya nama PKI itu atau gerakan G30 SPKI itu pada awalnya bukan itu ya, bukan G30 SPKI pada awalnya. Dan nama panjang AIDIT juga kita akan jelaskan di video kali ini. Penasaran kan? Maka dari itu, simak videonya sampai habis. Gerakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodirkan kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indies Social Democrats Verenigd atau yang disingkat ISDV. Partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh Belanda yang dikenal dengan nama Henk Snevely. Sejarah G30 SPKI. Mungkin kalian bertanya-tanya nama panjang DN AIDIT. Nah, saya akan menjelaskannya di segmen kali ini. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 atau 1965 dan dimotori atau didalangi oleh Dipa Nusantara AIDIT atau DN AIDIT. Sekali lagi saya jelaskan, nama panjang DN AIDIT adalah Dipa Nusantara AIDIT. Pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN AIDIT, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlemen. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Bregman, DN AIDIT mendukung konsep Khrushchev, yakni bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara berdamai atau perdamaian. Nah, pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka mengatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang, tidak ada cara lain. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi Angkatan Darat. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan terakhir Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Tujuan G30 SPKI. Tujuan utamanya adalah menggulingkan pemerintahan
Presiden Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku sejarah, beberapa tujuan PKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam memeluk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional. Kronologi G30 SPKI. Nah, di setiap kejadian pasti ada kronologinya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kejadian atau kronologi G30 SPKI. Mari simak. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antar elit politik nasional. Kemunculan desas-desus di masyarakat terlebih menyangkut keselamatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1, Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1965 menuju Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tertinggi Angkatan Darat yang saya sebutkan di menit-menit awal, yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Nah, yang saya sebutkan di awal tadi juga sudah saya lunasi di sini, bahwa gerakan 30 September itu awalnya bernama Takari atau Gerakan Takari. Di samping itu, gugur pula Ajudan Menhankam atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. Jenderal Laimena, yaitu yang meninggal atau gugur Brigadir Polisi Satswit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil dari serangan PKI atau berhasil selamat dari serangan PKI adalah Aha Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso, dan Letnan Kolonel Sugiono.
Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di desa Kentungan sebelah utara Yogyakarta. Latar belakang G30 SPKI. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau yang disingkat Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno, dan beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan yang menewaskan para jenderal adalah ketidakharmonisan hubungan TNI dan PKI. Pertentangan banyak muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Soekarno juga turut membelakangi pemberontakan PKI. Nah, itulah sedikit penjelasan saya tentang G30 SPKI. Banyak tentunya yang belum kalian pahami ya, atau yang belum kalian ketahui, saya berikan di video ini. Semoga menjadi manfaat dan menjadi tambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan yang terakhir, nyalain tombol loncengnya supaya kamu dapat mengikuti setiap aktivitas pembahasan sejarah yang saya lakukan. Saya ingatkan, di channel saya hanya penjelasan sejarah, tidak ada foto atau video yang menampakkan keindahan atau tempat terjadinya suatu kejadian, karena saya belum memadai ya alat-alatnya. Makanya bantu terus channel saya menuju 1000 subscriber. Saya akhiri, sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.